di sini tuh ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu kita pengumpulan data. Di pengumpulan data ini penulis telah mengumpulkan data dari berbagai artikel, laporan, dan video berita data. Data tersebut berasal dari sumber yang kredibel dan terbaru seperti situs berita, jurnal akademik, dan laporan resmi dari lembaga pemerintah. Di sini tuh artikel-artikel berita tentang kekerasan pada anak. Nah, setelah pengumpulan data, di sini kita lanjut ke pemeriksaan data nih. Pemeriksaan data mengenai kekerasan terhadap anak di Jawa Barat menunjukkan angka yang signifikan dan konsisten dari berbagai sumber. Laporan dari Kompas pada April 2004 melaporkan bahwa terdapat 385 korban kekerasan anak di Jawa Barat, sementara Detik mencatat bahwa 53 anak di Bogor telah menjadi korban kekerasan seksual sejak awal tahun 2004. Selain itu, data dari Kemenpa menunjukkan bahwa Jawa Barat memiliki angka kekerasan anak yang tinggi dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa. Validitas data ini didukung oleh konsistensi antara laporan Kemenpa dan berita dari Kompas yang menegaskan adanya lebih dari 2.000 kasus kekerasan anak yang tercatat di Jawa Barat. Sumber lain seperti Kumparan dan Care Indonesia juga menyorot kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender sebagai masalah utama di wilayah ini. Sejalan dengan data yang dikumpulkan, semua informasi ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak ini di Jawa Barat adalah masalah mendesak yang memerlukan perhatian serius dengan data dari berbagai sumber yang menunjukkan konsistensi dan keakuratannya. Setelah pemeriksaan data, kita akan melakukan pembersihan data. Nah, pembersihan data. Untuk membersihkan data mengenai kekerasan anak di Jawa Barat, peneliti akan membandingkan dan mengkonsolidasikan data dari berbagai sumber yang telah diperiksa. Berdasarkan laporan Kompas pada April 2004 terdapat 2.385 korban kekerasan anak di Jawa Barat. Data dari Detik menunjukkan 53 anak di Bogor yang merupakan bagian dari total kasus kekerasan anak yang lebih besar di wilayah tersebut. Selain itu, Kemenpa mencatat bahwa Jawa Barat memiliki angka kekerasan anak yang tinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa. Sejumlah kekerasan anak di Jawa Barat akan digabungkan untuk memberikan angka yang representatif dan akurat. Dengan data yang tersedia, total kasus kekerasan anak di Jawa Barat selama periode 2004 diperkirakan lebih dari 2.000 kasus. Jenis kekerasan yang paling sering dilaporkan meliputi kekerasan seksual, fisik, dan psikis. Pembersihan data dilakukan dengan memverifikasi konsistensi informasi antar sumber dan memastikan tidak ada duplikasi atau data yang hilang. Semua data yang diperoleh dari sumber-sumber terpercaya akan dipertahankan untuk memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif tentang situasi kekerasan anak di Jawa Barat. Di sini ada transformasi data. Nih, transformasi data. Jumlah kasus kekerasan anak di Pulau Jawa dan nasional. Nah, di wilayah Jawa Barat itu pada tahun 2022 sampai 2023 itu mencapai 3.000 kasus. Bentuk kekerasannya itu kekerasan seksual, fisik, psikis. Temuan utamanya itu Jawa Barat yaitu posisi tertinggi dalam jumlah kasus. Jawa Barat wilayah di Jawa Barat pada tahun 2024 jumlah kasusnya yaitu 1.000 kekerasan seksual. Bentuk kekerasannya itu kekerasan seksual, fisik dan psikis. Temuan utamanya itu angka kasus masih tinggi. Nah, di nasional itu pada tahun 2023 jumlah kasusnya itu 50. Bentuk kekerasannya itu 50.000 ya. Jumlah kasusnya itu 50.000. Bentuk kekerasan itu kekerasan seksual, fisik dan psikis. Temuan utamanya itu total kasus kekerasan anak di seluruh Indonesia. Pada tabel ini menunjukkan jumlah kasus kekerasan anak di Jawa Barat dan secara nasional untuk periode waktu yang berbeda. Data ini menunjukkan bahwa Jawa Barat memiliki jumlah kasus kekerasan anak yang signifikan dengan kasus terus berlanjut tinggi pada tahun 2004. Jumlah kasus di Jawa Barat merupakan bagian substansi dari total kasus kekerasan anak di Indonesia. Apa sih dampak bentuk kekerasan pada anak dari segi kesehatan? Yang pertama, di sini ada jenis kekerasannya. Yang pertama itu kekerasan seksual. Apa dampaknya? Yaitu trauma psikologis jangka panjang. Nah, jenis yang kedua itu jenis kekerasan fisik. Apa sih dampaknya? Itu cedera fisik, luka, lecet, dan patah tulang tuh biasanya bengkak-bengkak gitu. Nah, jenis kekerasan pada psikis itu biasanya gangguan mental, terus gangguan mental seperti kecemasan dan depresi. Itu sih udah parah banget ya kalau udah kena mental tuh. Nah, di fitur engineering untuk analisis kekerasan. Nah, di sini tuh dijelasin dalam bentuk fitur engineering. Jadi nama fiturnya tuh jumlah kasus cedera fisik, jumlah kasus trauma. Di situ dijelasin gitu dari sumber datanya, tipe data apa, terus deskripsinya nih. Ya, oke, lanjut. Di sini itu tadi fitur engineering. Ya, di situ jelasin jumlah kasus cedera fisik. Di situ dari total kasusnya yang melibatkan cedera fisik. Kalau jumlah psikologis numerik, tipe datanya numerik. Sumbernya dari Kemenpa. Kalau tiga-tiganya ini kekerasan seksual, fisik, dan psikis ini numerik. Nah, sama selanjutnya kayak gitu. Nah, sumber datanya itu resmi, laporannya resmi.
Nah, sini validasi data. Sini validasi data. Validasi data menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak di Jawa Barat tuh adalah isu yang sangat mendesak dan signifikan. Data yang dihimpun dari berbagai sumber resmi, termasuk laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA dan berita terpercaya, menunjukkan bahwa pada tahun 2004 total kasus kekerasan anak di seluruh Indonesia mencapai lebih dari 17.000 dengan Jawa Barat 17.000 dengan Jawa Barat mencatatkan angka tertinggi yaitu 1.738 kasus. Dari jumlah tersebut sebanyak 1.394 anak menjadi korban kekerasan pada periode 2022-2023. Nah, kenapa tadi di sini tuh jumlah kasusnya mencapai 3.000. Nah, itu tuh dari 2000 pertambahannya tuh dari pertambahan 1.738 ditambah 1.394 itu hasilnya 3.132. Lanjut. Di sini ada pengujian data. Nah, pengujian datanya itu yang pertama ada uji integritas data. Integritas data ini termasuk untuk memastikan tidak ada data yang hilang atau rusak. Nah, yang pertama itu ada identifikasi outliers, data kasus kekerasan anak yang tercatat di Jawa Barat dengan lebih dari 1.738 kasus pada tahun 2024 dan lebih dari 3.000 kasus pada periode 2022 sampai 2023. Nah, tidak menunjukkan adanya outlier yang mencurigakan. Angka ini konsisten dengan pola kekerasan yang ditemukan di sumber lainnya, yang menunjukkan bahwa data tersebut berada dalam kisaran yang masuk akal. Nah, kelengkapan data. Yang kedua ada kelengkapan data. Semua jenis kekerasan seksual, fisik, dan psikis telah tercatat tanpa ada yang terlewat. Distribusi data ini sesuai dengan laporan Kemenpa yang menunjukkan lebih dari 17.000 kasus kekerasan anak pada tahun 2004, di mana Jawa Barat menyumbang angka signifikan. Data tersebut lengkap dan mencakup semua kategori yang relevan. Hasil dari uji integritas di atas itu menunjukkan bahwa data mengenai lebih dari 1.700 kasus kekerasan anak di Jawa Barat pada tahun 2004 dan lebih dari 3.000 kasus pada periode 2022-2023 terdistribusi dengan baik dan lengkap. Sini ada uji kesesuaian data. Data yang telah dikumpulkan diperiksa untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan analisis. Yang pertama sini representatif. Data dari Jawa Barat mencerminkan proporsi kasus kekerasan anak yang secara konsisten dengan data nasional. Pada tahun 2024 Jawa Barat mencatat 1.738 kasus dari total lebih dari 17.000 kasus secara nasional yang konsisten dengan laporan Kemenpa dan sumber berita lainnya. Yang kedua ada struktur data yang baik. Data disusun dengan cermat berdasarkan jenis kekerasan, yaitu ada seksual, fisik, dan psikis di wilayah Jawa Barat. Dan periode waktu 2022, 2003, dan 2004 ini memastikan bahwa data disajikan dengan cara yang jelas dan memadai untuk kalian. Di sini ada dokumentasi data. Pada periode 2022 itu 2022 sampai 2023 jumlah kasus kekerasan anak mencapai 1.738 kasus. Pada tahun 2024 kasusnya itu 1.394. Nah, faktor kesehatannya misalkan trauma psikologis, data tidak tersedia secara spesifik, diperkirakan tinggi, data bertingkat signifikan. Cedera fisik, data rinci tidak tersedia. Nah, gangguan mental. Nah, di sini ada distribusi kesehatan berdasarkan jenis kesehatan. Kekerasan seksual itu memengaruhi sejumlah besar anak. Datanya pada data ini 2022 sampai 2003 itu mengaruhi sejumlah besar anak. Pada 2024 angka kekerasan seksual tetap tinggi. Tingginya angka kasus gangguan mental dan masalah sosial terkait kesehatan. Masalah sosial anak dengan kesehatan terganggu, keterbatasan akses layanan. Datanya 2003 banyak yang mengalami gangguan kesehatan akibat kekerasan. Saya terbatas untuk ya di sini pokoknya ngejelasin tapi itu dalam bentuk tabel gitu ya. Di sini ada pemeliharaan data. Data kekerasan pada anak di Jawa Barat tentu akan terus mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu. Sejauh ini pemeliharaan data menunjukkan bahwa program pemerintah dan intervensi kesehatan berkontribusi pada penurunan kasus kekerasan anak di Jawa Barat. Kasus kekerasan anak turun menjadi lebih dari 3.000 pada layanan kesehatan mental yang diperkuat secara nasional. Kasus kekerasan menjadi lebih dari 3.000 pada 2004 dan lebih dari 11.000. Seiring dengan program perlindungan anak dan kesehatan mental yang diperkuat secara nasional, kasus kekerasan anak menurun dari lebih dari 50.000 pada 2022-2023 menjadi lebih dari 17.000. Kasus kekerasan anak menurun pelatihan dan tenaga kesehatan, kampanye kesadaran dan peningkatan akses layanan ke seluruh layanan kesehatan berperan penting dalam penurunan ini. Pantauan dan evaluasi terus-menerus diperlakukan untuk memastikan keberlanjutan penurunan atau kasus dan efektivitas program lainnya. Sini evaluasi data menunjukkan penurunan signifikan dalam jumlah
kasus kekerasan anak di Jawa Barat dari lebih 11.000 kasus pada 2023 menjadi lebih dari 3.000 kasus anak dan intervensi yang meskipun demikian angka kasus yang masih cukup tinggi menunjukkan bahwa tantangan besar tetap ada. Upaya untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan kesehatan serta pendidikan dan berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan program tetap efektif dan responsif terhadap kebutuhan yang ada, serta menunjukkan mengidentifikasi area yang masih memerlukan perhatian lebih. Cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan jika saya ada salah kata atau salah dalam penyampaian mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.